Viral teman-teman, keilmuan geng begal nasab Fuad Pleret dihajar anak ingusan. Mari kita lihat dulu videonya. Mohon maaf untuk yang bersangkutan dalam video ini, bukan maksud saya untuk menggurui Anda. Namun bagaimanapun juga Anda telah menyampaikan di tengah publik, maka saya harus menyampaikan hal ini dan meluruskan hal ini. Tentang DNA Aidit yang Anda menyampaikan bahwasanya DNA Aidit itu adalah Habib, itu salah. Ini sangat menyesatkan sekali terhadap rakyat, menyesatkan sekali terhadap umat dan terhadap publik. Maka secara terbuka pula saya menyampaikan kepada Anda bahwasanya DNA Aidit itu bukan Habib. Ketua Komunis, Ketua PKI DNA Aidit itu bukan dari kalangan habaib. Saya harus meluruskan dan memberi pemahaman kepada Anda, khususnya kepada subscriber channel Benteng Akidah, bahwasanya DNA Aidit itu bukan seorang Habib. Memang betul, dulu DNA Aidit ini dari kalangan keluarga yang Islamis. Beliau adalah keponakan dari Kiai Haji Isyan Sari, tepatnya di Batavia, nama asal Jakarta. Lalu bagaimana nama beliau bisa berubah dari Ja'far Naim menjadi DNA Aidit? Nama aslinya dulu itu adalah Ja'far Naim, bukan DNA Aidit. Kemudian bagaimana itu bisa berubah? Nah, pada saat itu Ja'far Naim ini ikut ayah tirinya yang bernama Husain Aidit. Entah itu Habib atau bukan, insya Allah yang pastinya Husain Aidit ini adalah Habib. Nah, asal mula namanya adalah Ja'far Naim, lahirnya itu di Maninjau. Ja'far Naim ini lahir di Maninjau, tepatnya di Sumatera Barat. Kemudian ikut ayah tirinya ke Bangka Belitung. Setelah itu diubahlah nama aslinya dari Ja'far Naim ke DNA Aidit untuk keharmonisan keluarga. Lalu bagaimana ketika kita buka di ensiklopedia, ketika kita buka di Google yang menyatakan bahwasanya DNA Aidit itu lahir di Bangka Belitung? Itu sebenarnya salah. Sebenarnya yang kita tahu bahwa DNA Aidit, Ketua PKI, nama asli Ja'far Naim, itu lahirnya di Maninjau, Sumatera Barat, bukan di Bangka Belitung. Dan ini yang ditutup-tutupi dan tidak dipublikasikan. Entah alasannya apa, tujuannya apa, yang pastinya hal seperti ini, pelencengan terhadap sejarah, itu sangat merugikan terhadap generasi-generasi bangsa. Ini yang perlu kami luruskan agar tidak terjadi penyesatan-penyesatan terhadap opini dan penyesatan untuk penyampaian kepada publik. Dan kami menyampaikan kepada Anda semuanya bahwasanya habaib ini aman dari kalangan PKI. Sekali lagi kami menyampaikan, Ketua Komunis atau Ketua PKI bukan dari kalangan Habib. Untuk lebih meyakinkan lagi kepada Anda bisa lihat tulisannya Muhammad Rum, atau Anda bertemu langsung dengan saksi sejarawan yang masih hidup pada saat ini, insya Allah umurnya 90 tahunan. Beliau bernama Ahmad Mansur Suryanegara. Di dalam bukunya juga yang berjudul Api Sejarah halaman 473. Ini sebagai masukan dari kami kepada Anda agar selanjutnya atau agar kedepannya kita masing-masing bisa lebih berhati-hati dalam beropini dan menyampaikan kepada publik supaya tidak dulun mudilun, sesat menyesatkan. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron walafu minkum. Gimana Himat? Gimana Fuad Pleret? Anda diingatkan oleh bocah ingusan. DNA Aidit katanya habaib, padahal jelas-jelas bukan. Ada-ada aja para geng begal nasab ini teman-teman. Next. Kami mengharapkan Pak Mahesa yang juga baru saja bergabung dalam polemik ini. Siap, Kakanda Mogi. Seperti yang sampean bilang, jangan gegabah nanti di pengadilan. Ya kalau ujungnya pengadilan ya sampean tunggu aja nanti. Ribet kali kau Pak Mogi, Pak Mogi. Begini Pak Mogi ya. Saya tuh orang yang paling tak ceroboh. Buktinya ketika dulu nama saya disebutkan ketika jumpa pers di depan Polda Metro Jaya, saya langsung buat VT itu. Saya langsung live ngetawain pelaporan itu gitu loh. Saya tuh orang yang paling nggak sembrono. Kita sudah nguji semua. Kita ini orang yang ngerti hukum, tenang aja. Terus jadi kalau persoalannya kata sampean Pak Mogi bahwa tunggu di pengadilan, ya wih semuanya akan ditempuh proses pengadilan. Nah sekarang statement-statement sampean itu, sampean harus siap berani mengklarifikasi. Kemudian soal penyebutan sampean
kepada Pangeran Kuda Putih dengan sebutan Pak Heru, sampean sendiri yang ikut menobatkan. Dan termasuk Kiai Syarif Rahmat itu loh, ikut mengucapkan selamat atas dilantiknya Pangeran Kuda Putih menjadi Sultan Sepuh. Justru kalian ini nih, setiap ada upaya penyelesaian, kalian-kalian ini berupaya menghalangi. Gitu loh, kita mesimpel biar nggak gaduh terus soal urusan nasab. Monggo kagak ikut campur, mau percaya kemana kek. Menobatkan Pangeran Kuda Putih sebagai Sultan, ngucapin, terus geser lagi, pantas ya karena nasab, geser-geser sampai 5 kali, ya nggak Kang Mer? Jadi gini, mending urusan kita berdua yang antum sudah laporkan kami berdua, gimana ketemu di pengadilan? Ayo pengadilan, Ketemu di pengadilan. Tuh bagus palsu, Nah. tuh bagus palsu. Gua tantang lo, mana lo laporan lo, gua sebut lo tuh bagus palsu. Luar biasa Kang Mea soal Bantani, teman-teman. Ya, tuh bagus Mogi itu bukan tuh bagus, teman-teman. Nasabnya saja loncat sana, loncat sini. Bahkan dengan beraninya dia memberikan nasab kepada Bang Haji Roma Irama, nasab sebagai nasab keturunan Wali Songo, nasab Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Ini kan dari geng begal nasab semua, teman-teman semua. Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret, Mogi Nur Fadil, ya kan, Roma Irama yang diberikan nasab oleh Mogi Nur Fadil. Ngaku-ngaku dari keraton kesepuhan Cirebon lah, ya kan. Ngaku keturunan Wali Songo lah, ya kan. Aduh, ada-ada aja teman-teman para geng begal nasab ini kelakuannya. Next, Imad hina Ki Haji Hashim Asy'ari. Coba diperbesar. Ini kan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibaca tuh. Iya. Ya. Ini kalimatnya. Yang kalimatnya itu kan Hadratus Syekh itu menukil dari dari perkataan Imam Ibnu Iyad. Tuh. Qala al-Qadi Iyad fi Syifa. Ya, Hadratus Syekh itu menukil perkataan Imam Ibnu Iyad dari kitab Asy-Syifa. Terus dari Inam Kulama Qolatin Sorohat bin Nafi Rububiyati, terus sampai ke sini nih. Wa kadzalika manidda mujalasatullah wal uruja ilaihi wa mukalamatahu aw hululahu fi ahadil ashkhas. Nah, ini si Imad berani mengatakan manida'a annahu urija ila sidratil muntaha. Ini kan sudah memalsukan perkataan Hadratus Syekh. Ya Allah, Imad. Ini jauh. Jadi Berbohong, perkataan yang ditukil Imam Ibnu Iyad itu bukan tentang Mi'raj, tapi pengakuan orang yang katanya duduk bareng dengan Allah, ya, atau naik kepada Allah, bertemu Allah, atau berbincang langsung dengan Allah, atau langsung dia kesandingan Allah, ya. Ini termasuk golongan orang-orang murtad. Jadi ini dipelintir sama si Imad, ya. Berani dia memelintir, dikiranya mungkin hanya dia yang punya risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kenapa dia berani membaca kitab ini untuk menjelek-jelekan Imam Faqih Muqaddam, tapi dia tidak berani membaca ini, ya, membaca yang dijelaskan oleh Ki Haji Hashim oleh Asy'ari. Hadratus Syekh, bahwa Wahabi itu golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan. Jadi kelompok Imad ini memang penuh dengan kebohongan. Jadi orang-orang yang ikut dengan geng begal nasab Kiai Imaduddin adalah orang-orang yang cacat pemikirannya, dan juga para buzzer kebanyakan daripada pengikut Imaduddin. Kenapa? Karena Imaduddin ini adalah agent daripada penutup kasus-kasus besar, baik kasus politik, isu politik, dan juga isu kasus-kasus seperti judi online, pinjaman online, narkoba, ya kan, yang sudah sangat jelas
merugikan masyarakat Indonesia. Korupsi lah yang paling penting. Jadi mereka-mereka ini adalah agent daripada penutup kasus-kasus besar seperti korupsi. Jadi para koruptor ini yang mungkin saja membayar mereka untuk menutupi kasus-kasus mereka. Seperti itu teman-teman. Untuk mengurangilah berita-berita daripada kasus-kasus korupsi besar seperti itu. Sekarang kan kita ini sangat luar biasa susah teman-teman di dalam mencari uang ya. Bayangkan sekarang ini korupsi semakin merajalela, ya kita semakin sengsara teman-teman. Ya, semoga kita bisa berpikir dengan logika kita dengan baik. Sekian video yang bisa gue sampaikan teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.